kompetensi. Kami di sini akan memaparkan materi kami tentang mungkin diskusi kelompok kecil dan dengan metode jigsaw. Baik, sebelum kami mempresentasikan apa yang akan kami presentasikan, terlebih dahulu kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Helen Siomi dengan NPM 174 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Asmiat Kampur dari Perkenalkan, nama saya Sarai dengan NPM 149. Perkenalkan, saya Masya Manalu dengan NPM 172. Perkenalkan, saya Masya NPM 173. Baik, terima kasih atas perhatiannya karena sudah mendengarkan perkenalkan diri. Baik, di sini kami akan memaparkan materi kami yang akan disampaikan oleh rekan di sini. Baik, di sini saya akan memaparkan materi kami yang berjudul keterampilan memimpin diskusi kelompok kecil dengan model pembelajaran jigsaw, yang dimana pengertian keterampilan memimpin diskusi kelompok kecil adalah proses mengatur keterlibatan kelompok siswa dalam interaksi belajar mengajar yang bertujuan memecahkan suatu masalah yang diikuti dengan pengambilan kesimpulan. Dan diskusi kelompok adalah hubungan interaktif antar kelompok kecil siswa yang dibentuk untuk kebutuhan pembelajaran dengan dibimbing guru untuk saling berbagi informasi, memecahkan masalah, serta mengambil keputusan. Masuk kita ke tujuan keterampilan memimpin diskusi kelompok kecil. Yang pertama ada mengarahkan perbincangan, yang dimana seorang pemimpin diskusi bertugas untuk mengarahkan arus perbincangan agar tetap fokus pada topik yang dibahas dan mencapai tujuan diskusi yang telah diterapkan. Yang kedua yaitu mendorong kolaborasi. Pemimpin diskusi bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang mendukung kolaborasi antar anggota kelompok sehingga setiap anggota merasa dihargai dan termotivasi untuk berpartisipasi aktif. Yang ketiga yaitu memfasilitasi solusi, yang dimana tujuan lainnya adalah membantu kelompok dalam merumuskan sosial atau mengatasi masalah yang sedang dibahas dengan menyediakan arahan, pertanyaan, dan pemecahan masalah yang relevan. Yang keempat yaitu menghormati pendapat. Pemimpin diskusi harus memastikan bahwa setiap anggota kelompok memiliki kesempatan untuk berbicara dan bahwa pendapat mereka dihargai, bahkan jika berbeda dengan pandangan mayoritas. Yang kelima yaitu mengelola waktu. Salah satu tanggung jawab pemimpin diskusi adalah memastikan bahwa waktu yang tersedia dimanfaatkan secara efisien dan efektif dengan membagi waktu secara adil untuk setiap topik yang dibahas. Yang keenam, membangun kepemimpinan. Melalui proses memimpin diskusi, seseorang pemimpin dapat membantu anggota kelompok untuk mengembangkan keterampilan kepemimpinan mereka sendiri, seperti kemampuan berkomunikasi, kepemimpinan dan negosiasi. Yang ketujuh yaitu mencapai konsensus. Pemimpin diskusi bertujuan untuk mencapai konsensus atas kesepakatan bersama antara anggota kelompok dengan memfasilitasi diskusi yang terbuka, rasional, dan menghormati. Yang terakhir adalah mendorong kreativitas. Diskusi yang dipimpin dengan baik dapat mendorong munculnya ide-ide kreatif dan solusi yang inovatif dari anggota kelompok dengan memberikan ruang untuk berpikir secara bebas dan berbagai ide. Yang pertama, ada memusatkan perhatian siswa pada tujuan dan topik diskusi. Memusatkan perhatian siswa terhadap topik dan masalah yang didiskusikan dengan cara yang pertama, menyampaikan topik atau rumusan masalah yang akan dibahas pada awal diskusi. Yang kedua, mengemukakan masalah yang lebih spesifik lagi. Yang ketiga, mengingatkan siswa tentang penyimpangan yang terjadi dalam diskusi terhadap topik, masalah yang dibahas serta tujuan dari diskusi. Yang keempat, membuat rangkuman hasil pembicaraan diskusi. Yang B, memperjelas masalah maupun usul atau pendapat. Dilakukan dengan cara
Yang pertama, menguraikan atau merangkum ide-ide, gagasan, dan pemikiran yang disampaikan siswa. Yang kedua, meminta komentar atas siswa dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang memancing siswa untuk memperjelas atas buah pikiran yang telah dilontarkan. Yang ketiga, menguraikan gagasan siswa dengan pemberian tambahan informasi. Yang C, menganalisis pandangan atau pendapat siswa. Menganalisis pendapat siswa dapat dilakukan dengan cara yang pertama, meneliti apakah pendapat dan gagasan yang disampaikan siswa didasari atas referensi yang kuat atau didasari pikiran yang logis atau rasional. Yang kedua, memperjelas gagasan dan pikiran yang disampaikan siswa yang mana bisa diterima dan disepakati, dan pikiran serta pendapat siswa yang tidak dapat diterima dan disepakati. Yang D, meningkatkan usulan siswa. Cara yang dilakukan agar siswa memberikan sumbangsi pemikiran dalam kegiatan diskusi dapat dilakukan dengan cara yang pertama, memancing siswa dengan pertanyaan-pertanyaan yang menantang. Yang kedua, memberikan contoh verbal maupun non-verbal. Yang ketiga, memberikan kesempatan berpikir yang cukup kepada siswa. Yang keempat, memberikan perhatian dan dukungan terhadap pemikiran siswa. Yang E, menyebabkan kesempatan berpartisipasi. Pemberian kesempatan berpartisipasi kepada siswa dapat dilakukan dengan cara yang pertama, memancing siswa berpartisipasi dengan berbagai cara. Yang kedua, mencegah peserta diskusi berbicara serentak dan tidak beraturan dengan memberikan kesempatan kepada semua siswa berpartisipasi secara bergiliran. Yang ketiga, mencegah secara bijaksana bila terjadi monopoli pembicaraan oleh salah seorang siswa. Yang keempat, mendorong siswa agar memberi komentar atas pernyataan atau pertanyaan yang disampaikan oleh siswa lainnya. Yang terakhir, menutup diskusi. Untuk menutup diskusi dapat dilakukan dengan cara yang pertama, membuat rangkuman dan kesimpulan hasil diskusi dengan bantuan dan bersama-sama siswa. Yang kedua, memberikan masukan tindak lanjut apa yang harus dilakukan dari hasil diskusi serta gambaran tentang topik diskusi yang akan datang. Yang ketiga, bersama-sama siswa menilai proses dan hasil diskusi yang telah dilakukan. Selanjutnya ada Baik, kita masuk pada pengertian model pembelajaran jigsaw. Model pembelajaran jigsaw adalah suatu pendekatan pembelajaran kooperatif di mana siswa bekerja sama dalam kelompok kecil untuk memahami dan memecahkan masalah. Pendekatan ini dikembangkan oleh psikolog sosial Elliot Aronson pada 1971 sebagai respon terhadap kebutuhan untuk mengurangi prasangka antar kelompok di antara siswa. Dalam model ini, materi pembelajaran dibagi menjadi bagian-bagian kecil dan setiap siswa menjadi ahli dalam satu bagian. Kemudian siswa dari berbagai keahlian tersebut berkumpul dalam kelompok jigsaw di mana mereka saling mengajar satu sama lain. Pendekatan ini mendorong kerjasama, tanggung jawab, dan saling penghargaan di antara siswa serta memberi kesempatan untuk berbagi pengetahuan dan keterampilan dengan teman sekelas mereka. Model jigsaw membantu keterampilan sosial siswa sambil memperdalam pemahaman mereka tentang materi pembelajaran. Berikutnya tentang langkah-langkah model pembelajaran jigsaw. Yang pertama, guru merencanakan pembelajaran yang akan menghubungkan beberapa konsep dalam satu rentang waktu secara bersamaan. Yang kedua, siapkan handout materi pembelajaran untuk masing-masing konsep. Yang ketiga, menyiapkan kuis sebanyak 3 jenis sesuai dengan materi yang akan dipelajari. Yang keempat, bagilah kelompok siswa dengan beranggotakan masing-masing kelompok 4-6 orang. Yang kelima, setiap kelompok memahami materi yang menjadi pegangannya. Yang keenam, kemudian pada setiap kelompok yang ahli mengenai konsep ke-1 bergabung dengan ahli konsep ke-1 dan ahli konsep kedua bergabung dengan ahli konsep kedua, begitu juga dengan konsep ketiga, keempat, dan seterusnya. Yang ketujuh, setelah selesai mendalami materi melalui diskusi kelompok ahli, siswa kembali ke kelompok masing-masing, lalu hasil diskusi bersama kelompok ahli dibahas kembali pada kelompok masing-masing. Yang ke-8, tiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Yang ke-9, guru mengukur hasil belajar siswa dengan post-test. Akan dilanjutkan dengan saya. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan pembelajaran jigsaw.
Yang pertama adalah kelebihan model pembelajaran. Yang pertama, meningkatkan motivasi belajar. Dua, guru dan siswa dapat berperan aktif dalam pembelajaran. Yang ketiga, guru dapat memadukan berbagai pendekatan belajar seperti pendekatan kelas, kelompok, dan individu. Yang keempat adalah mampu membangun kreativitas siswa. Yang kelima, pemerataan pemahaman dicapai dalam waktu yang singkat. Dan yang berikut adalah kekurangan model pembelajaran Jigsaw. Jika guru tidak mengingat agar siswa selalu menggunakan keterampilan kooperatif dalam kelompok masing-masing, dikhawatirkan kelompok akan macet dalam melaksanakan diskusi. Yang kedua, jika ada jumlah anggota kelompok yang kurang, maka akan menimbulkan masalah. Dan yang ketiga, bila penataan ruang belum terkondisi dengan baik, maka akan membutuhkan waktu yang lama karena perlu menata tempat duduk secara berkelompok dan akan menimbulkan kegaduhan. Dan yang berikutnya, siswa yang tidak memiliki rasa percaya diri dalam berdiskusi akan sulit dalam menyampaikan materi pada teman. Dan yang berikutnya, siswa yang aktif akan lebih mendominasi diskusi dan cenderung akan mengontrol jalannya diskusi. Selanjutnya yaitu pentingnya keterampilan memimpin diskusi kelompok kecil dalam model pembelajaran Jigsaw. Keterampilan memimpin diskusi kelompok kecil sangat penting dalam model pembelajaran Jigsaw karena memiliki beberapa manfaat yang signifikan, yaitu satu, mendorong keterlibatan siswa. Yang dimaksud dengan seorang pemimpin diskusi yang efektif dapat merangsang keterlibatan semua anggota, menciptakan lingkungan yang mendukung dan memotivasi siswa untuk berpartisipasi aktif dalam berbagi ide, bertanya, dan menjawab pertanyaan. Kedua, meningkatkan pemahaman materi. Yang dimaksud di sini yaitu dengan memimpin diskusi, siswa pemimpin dapat membantu anggota kelompok untuk memahami materi secara lebih mendalam. Mereka dapat menguraikan konsep yang berkompleks, memberikan contoh yang relevan, dan merangsang diskusi yang mempertajam pemahaman bersama. Yang ketiga yaitu mengembangkan keterampilan sosial. Yang dimaksud di sini yaitu proses pemimpin diskusi memungkinkan siswa untuk mengembangkan keterampilan komunikasi interpersonal yang penting. Mereka belajar bagaimana mendengarkan dengan cermat, merumuskan pertanyaan yang menarik pemikiran, dan memberikan umpan balik secara kondusif. Yang keempat yaitu mempromosikan kolaborasi. Yang dimaksud di sini yaitu seorang pemimpin diskusi yang baik dapat membantu mengarahkan kolaborasi antara anggota kelompok. Mereka dapat mengolah waktu diskusi, memiliki kesempatan untuk berdiskusi dan menggali pemahaman kolektif yang lebih dalam. Yang keempat yaitu mempromosi. Yang kelima yaitu menumbuhkan kepercayaan diri. Yang dimaksud di sini yaitu memimpin diskusi merupakan kesempatan bagi siswa untuk meningkatkan kepercayaan diri mereka dengan memimpin diskusi secara efektif. Mereka merasa dihargai dan diakui oleh teman sekelas mereka, yang dapat meningkatkan rasa percaya diri mereka dalam konteks akademik maupun sosial. Dengan demikian, keterampilan memimpin diskusi kelompok kecil dalam model pembelajaran Jigsaw tidak hanya penting untuk mencapai tujuan akademik, tetapi juga dalam membangun keterampilan sosial dan kepemimpinan yang lebih penting bagi perkembangan siswa secara keseluruhan. Baik teman-teman, di sini kami membawa alat praktek kami tentang mengenai model pembelajaran Jigsaw dan kelompok diskusi kelompok kecil. Dan kami di sini membuat prakteknya mengenai tentang puzzle. Nanti di sini akan dibentuk 4 kelompok. Nanti setiap kelompok itu akan diberi puzzle yang gambarnya harus seperti ini tulisannya. Baik. And the walls kept tumbling down in the city that we love. Great clouds roll over the hills, bringing darkness from above. But if you close your eyes, does it almost feel like nothing changed at all? And if you close
close your eyes, does it almost feel like nothing changed at all? And if you close your eyes, tumbling down in the city that we love. Clouds roll over the hills, bringing darkness from above. Baiklah teman-teman, kami berterima kasih untuk setiap orang dan kita semua yang sudah bekerja sama. Dapat kita lihat secara langsung dari aktivitas praktik kita tadi bahwa ada kekurangan dan juga kelebihan daripada metode pendekatan jigsaw ini, yaitu salah satunya membentuk kelompok itu membutuhkan waktu dan juga membutuhkan arahan-arahan yang kondusif, dan yang kedua itu kesulitan dan waktu yang tidak bisa ditentukan untuk dapat menyelesaikan proyek yang puzzle tadi. Dan ada pun kelebihannya, kita dapat meningkatkan kerjasama antara tim sehingga setiap siswa dan mampu memberikan pendapat ini di sini sehingga pembelajaran itu dapat berjalan secara merata. Dan yang satu lagi tadi itu kelemahannya itu guru. Dalam satu kelas itu kan tentunya ada satu guru. Jadi guru tersebut bakalan kewalahan untuk bikin yang ini dulu, sehingga terjadinya cekcok dan konflik mungkin di antara kelompok yang lain yang belum dipimpin dan kelompok yang lain. Baik, sekian pemaparan materi kami. Apabila ada pertanyaan yang ingin diajukan para teman-teman kami sekalian, kami persilahkan. Kami apabila tidak ada pertanyaan lain, mungkin bagi teman-teman ini pemaparan kami sudah maksimal sehingga teman-teman sudah bisa menerima dan mungkin sudah memahami sehingga tidak ada pertanyaan. Maka kami akan memberi kesempatan untuk orang yang kami tunjuk untuk menyampaikan mungkin sedikit apa yang dia pahami dari kelompok kami sehingga tidak ada pertanyaan dari teman-teman sekalian. Baik, saya terima kasih sudah ditunjuk. Dan saya pahami dari materi kelompok yaitu kelebihan model pembelajaran jigsaw. Yang pertama itu meningkatkan motivasi belajar. Yang kedua, guru dan siswa dapat berperan aktif dalam pembelajaran. Yang ketiga, mampu memadukan berbagai pendekatan belajar seperti pendekatan kelas, kelompok, dan individu. Yang keempat, mampu membangun kreativitas siswa. Dan yang terakhir yaitu pemerataan pemahaman dicapai dalam waktu yang singkat. Baiklah, terima kasih untuk saudara sekalian. Selanjutnya kami akan memberi kesempatan untuk dua orang ada ingin bertanya atau ada dulu lagi. Jika tidak, kami silakan saudara Olopai. Menurut sepengetahuan saya tentang menumbuhkan kepercayaan diri, yang dimana betul-betul kepercayaan diri ini dapat menambah keterampilan memimpin diskusi kelompok kecil dalam melalui pembelajaran jigsaw. Tidak hanya penting untuk mencapai tujuan akademik, tetapi juga dalam membangun keterampilan sosial dan kepemimpinan yang penting bagi perkembangan siswa atau secara keseluruhan. Baiklah, untuk satu orang lagi kepada suster yang sudah terlibat langsung dalam pembelajaran dalam praktek kita tadi dalam riset puzzle, kami mohonkan untuk suster berbagi sedikit pengalaman dan cerita suster, dan menurut suster bagaimana pembelajaran ini dapat berlangsung dengan pendekatan jigsaw. Baik, terima kasih. Sejauh yang saya pahami tadi, memang dari materi yang dipaparkan tadi, pemaparan materi tadi tentang diskusi kelompok kecil ya, ada juga di sini tadi. Memang kami secara kelompok menyusun puzzle ini. Di sini melalui menyusun puzzle ini secara kelompok kami dengan pengajaran jigsaw tadi. Kan model jigsaw ini menekankan pada pembelajaran kolaboratif. Nah, inilah salah satu contoh
bersama atau kolaborasi itu dengan menyusun puzzle yang dibagikan kelompok untuk disusun bersama oleh kelompok lain, teman-teman kelompok lain. Nah dari sini, dari penyusunan puzzle ini kami diajak untuk berkolaborasi. Tentu dalam kolaborasi ini ada komunikasi. Memang kalau semua berbicara, tentu dalam kelompok itu tidak akan berjalan dengan baik. Tetapi karena dalam kelompok kami, dalam kolaborasi tadi, ada masing-masing memberikan ide, memberikan unsurnya sehingga sebagai salah satu di antara kami ada yang memimpin untuk menyusunnya. Nah dengan masing-masing ide yang diberikan oleh anggota-anggota yang lain, anggota kelompok yang lain, nah dengan itu kami bisa membentuk suatu puzzle yang utuh, yang sempurna sesuai dengan yang diharapkan oleh kelompok. Untuk itu kami sangat berterima kasih melalui model pembelajaran yang dipilih dengan model jigsaw ini. Kolaborasi di antara kami sekelompok semakin berguna. Terima kasih sekian. Kami di sini akan menyampaikan kesimpulan dari keterampilan memimpin diskusi kelompok kecil dalam model pembelajaran jigsaw memegang peran penting dalam menciptakan lingkungan pembelajaran yang kooperatif dan produktif. Dalam pengembangan keterampilan sosial melalui peran pemimpin, siswa dapat mengembangkan keterampilan sosial seperti komunikasi efektif, kemampuan mendengarkan aktif dan kerjasama. Ini tidak hanya bermanfaat dalam konteks akademik, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Peningkatan pemahaman materi diskusi yang dipimpin dengan baik dapat membantu semua anggota kelompok untuk memahami materi pembelajaran secara lebih baik. Melalui pertukaran ide dan penjelasan antar siswa, pemahaman tentang konsep-konsep yang sulit dapat diperdalam. Pembelajaran kolaboratif model jigsaw menekankan pada pembelajaran kolaboratif di mana siswa saling mendukung dan mengajar satu sama lain. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kekurangan dalam menyampaikan materi, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.